Halo sahabat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, kita masuk ke sesi beberapa menit belajar grammar. Sekarang kita akan membahas mengenai some, any, many, and much. Kalian pernah nemuin nggak? Contohnya nih, kalian lagi di grocery store dan kamu bisa berkata kalau I need some apples, but I don't have any money. Wait, why some and any? What about many and much? Let's find out. Nah, coba kita mempelajarinya. Nah, some sama any sebenarnya merujuk kepada arti yang sama ya, yaitu beberapa gitu. Tapi some itu digunakan untuk kalimat positif or positive sentence and when offering or requesting something atau menawarkan atau meminta sesuatu. Nah, kalau any ini biasanya digunakan untuk negative sentence atau kalimat negatif dan juga bisa digunakan untuk pertanyaan. Contohnya, nah ini ada kalimat positif nih. I have some cookies. Nah, kalau kalimat pertanyaan, do you have any pens? Nah, kamu punya beberapa pena tidak? Atau I don't have any money. Saya tidak punya uang. Atau would you like some tea? Nah, ini menawarkan sesuatu ya. Would you like some tea? Kamu pengen beberapa teh nggak gitu? Nah, sekarang kalau ada lagi namanya many sama much. Apa sih bedanya? Nah, kalau many itu digunakan untuk benda yang bisa dihitung atau countable nouns. Nah, kalau much itu biasanya benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Nah, contohnya, saya punya banyak buku. Nah, kita bisa menjelaskannya dengan bahasa Inggris yaitu I have many books. Nah, karena buku itu bentuk countable atau bisa dihitung. Kita tinggal tambahkan S di belakangnya. Pokoknya sesuatu yang bisa ditambahkan S di belakang berarti itu bisa dihitung. Nah, kemudian ada nih uncountable yaitu waktu. Nah, waktu itu tidak bisa dihitung ya. Jadi, kita bisa menulisnya contohnya dia perempuan tidak punya banyak waktu. Berarti she doesn't have much time. Terus bisa juga nih kalimat tanya nih. Chair. Chair itu bisa dihitung tidak? Bisa ya. Jadi tambahin S di belakangnya kalau lebih dari satu. Jadi, how many chairs are there? Ada berapa banyak kursi di sana? Nah, terus ada sugar. Sugar itu bisa dihitung tidak? Tidak bisa ya. Jadi, how much sugar do you need? Berapa banyak gula yang kamu butuhkan? Nah, jadi ini kesimpulannya ya. Kalau some itu untuk kalimat positif, any itu kalimat negatif, many itu bisa digunakan untuk benda yang bisa dihitung, kalau much itu tidak bisa dihitung. Nah, biasanya kita tuh sering salah di sini ya. Kalau kalimat negatif, ada I don't, ada not-nya, berarti kita menggunakan any. Contohnya di sini, I don't have any money. Nah, kalau misalnya benda yang bisa dihitung ya, maka kita menggunakan many. Jadi, ada banyak apel di atas meja. Nah, kita bisa membuat kalimatnya menjadi there are many apples on the table. Nah, jadi diperhatikan lagi nih. Kira-kira kalimat ini bisa dihitung, kata bendanya itu bisa dihitung apa enggak? Kalau nggak bisa dihitung, kita berarti termasuk uncountable, kita menggunakan much. Nah, kalau bisa dihitung, berarti kita menggunakan many. Now you know when to use some, any, many, and much. Try making your own sentences using this word. See you in the next lesson. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.